Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Yusdiantoro dari kelas 03 TPLK 030. Di sini saya akan menjelaskan tentang VS Code dan Python. Yang pertama ada teori dasar dari VS Code dan Python. Visual Studio Code atau VS Code adalah editor kode sumber terbuka yang dikembangkan oleh Microsoft. VS Code ini pertama kali dirilis pada tahun 2015. VS Code memiliki fokus pada produktivitas pengembangan dengan fitur-fitur seperti penyorotan sintaksis, penyelesaian kode otomatis, pemecahan masalah kode, dan integrasi yang kuat dengan berbagai bahasa pemrograman dan kerangka kerja. VS Code sangat populer di kalangan pengembang perangkat lunak karena ringan, cepat, dan dapat dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada Python. Python adalah bahasa pemrograman yang pertama kali dikembangkan oleh Guido van Rossum pada akhir tahun 1980-an. Python dirilis pada tahun 1991 sebagai Python 0.9.0. Python dikenal dengan sintaksis yang bersih dan mudah dibaca, yang membuatnya ideal untuk pemula. Selama bertahun-tahun, Python telah mengalami evolusi dan menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling populer di dunia. Bahasa pemrograman ini digunakan dalam berbagai bidang seperti pengembangan perangkat lunak, ilmu data, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, pengembangan web, dan lainnya. Python memiliki dukungan komunitas yang besar dan berbagai pustaka yang kaya, membuatnya menjadi bahasa yang sangat serbaguna dan kuat. Selanjutnya ada pembahasan tentang Python dan VS Code. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang sangat populer pada saat ini dan digunakan secara luas dalam berbagai bidang, termasuk pengembangan web, ilmu data, kecerdasan buatan, pengembangan permainan, dan masih banyak lagi. VS Code atau Visual Studio Code adalah editor kode sumber terbuka yang dikembangkan oleh Microsoft yang dirancang untuk membantu pengembangan perangkat lunak dan membuat, mengedit, dan mengelola kode pemrograman dengan efisien. VS Code ini terkenal karena ringan, cepat, dan dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan pengguna. Karena fleksibilitas dan kemampuannya yang kuat, VS Code digunakan oleh berbagai pengembang perangkat lunak di seluruh dunia untuk proyek-proyek pengembangan perangkat lunak yang beragam, dari aplikasi web hingga pengembangan perangkat lunak berbasis cloud. Selanjutnya masuk ke bab fungsi. Ada fungsi Python dan fungsi VS Code. Pertama, fungsi Python untuk mengembangkan perangkat lunak. Python dapat digunakan untuk melakukan berbagai jenis perangkat lunak termasuk aplikasi desktop, perangkat lunak server, aplikasi web, dan masih banyak lagi. Kekuatan Python dalam mengatasi berbagai tugas membuatnya cocok untuk hampir semua proyek perangkat lunak. Kedua, Python adalah bahasa yang sangat populer dalam ilmu data dan analisis data. Ini memungkinkan kita untuk dapat melakukan manipulasi data, analisis statistik, visualisasi data, dan pembelajaran mesin dengan Python. Yang ketiga, Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang paling umum yang digunakan dalam pengembangan model pembelajaran, mesin, dan kecerdasan buatan. Keempat, Python digunakan secara luas untuk otomatisasi tugas-tugas sehari-hari seperti mengelola file, mengirim email, menjalankan skrip rutin, atau melakukan tugas-tugas yang berulang. Kelima, meskipun bukan bahasa pemrograman game utama, Python digunakan dalam pengembangan permainan, terutama dalam pembuatan prototype dan pengembangan permainan independen. Yang keenam, Python sering digunakan dalam pengembangan perangkat IoT atau Internet of Things karena memiliki dukungan yang baik untuk berbagai microcontroller dan perangkat keras. Selanjutnya masuk ke fungsi VS Code. Yang pertama, VS Code menyoroti sintaksis kode dengan warna-warna yang berbeda untuk memudahkan pembaca dalam pemahaman kode. Yang kedua, VS Code menawarkan saran penyelesaian kode otomatis saat kita mulai mengetik, sehingga dapat menghemat waktu dan mengurangi potensi kesalahan. Yang ketiga, dapat membantu mengidentifikasi dan memecahkan masalah kode dengan memberikan saran perbaikan dan menyoroti kesalahan potensial. Keempat, kita sebagai pengguna dapat mengkustomisasi tampilan dan perilaku VS Code dengan mudah melalui berbagai pengaturan dan ekstensi yang tersedia.
Kelima, VS Code mendukung ekstensi yang memungkinkan kita untuk memperluas fungsionalitas editor sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam, VS Code adalah pilihan populer untuk pengembangan web dengan dukungan yang kuat untuk HTML, C++, JavaScript, dan kerangka kerja web. Baik, selanjutnya ada penjelasan program. Langkah-langkahnya yang pertama itu membuat list. Mulailah dengan membuat sebuah list. Kita dapat membuat list kosong atau dengan elemen-elemen awal. Di sini saya mengambil contoh adalah berupa game-game konsol seperti God of War 3, Far Cry 4, GTA 5, atau Grand Theft Auto. Kemudian ada God Hand, ada Downhill Domination dan lain-lain. Selanjutnya, langkah kedua mengakses elemen list. Mengakses elemen-elemen dalam list dengan menggunakan indeks mulai dari 0. Di sini saya membuat sampai data ke-6 karena dalam array data pertama itu sama dengan 0 dan data kedua itu sama dengan 1 dan seterusnya. Selanjutnya langkah ketiga yaitu mengubah elemen list. Mengubah elemen dalam list dengan mengaksesnya menggunakan indeks dan menetapkan nilai baru. Seperti yang dicontoh, saya mengubahnya menjadi game pertama itu diisi oleh God of War 3, game kedua diisi oleh Far Cry 4, dan seterusnya. Selanjutnya langkah keempat itu panjang list. Menghitung jumlah elemen dalam list dengan menggunakan fungsi len dan kurung. Di sini saya membuat panjang listnya sampai 7. Terakhir ada kesimpulan. Python adalah bahasa pemrograman serbaguna dan mudah dipelajari, sedangkan VS Code adalah lingkungan pengembangan yang ringan, cepat, dan ekstensibel yang sangat cocok untuk menulis dan mengelola kode dalam berbagai bahasa pemrograman, termasuk Python. Kombinasi Python dan VS Code adalah pilihan yang populer di kalangan pengembang untuk berbagai jenis proyek pengembang perangkat lunak. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.